Gimana perasaan kamu yang tinggal di dunia fantasi, tiba-tiba datang ke Jepang dan melihat banyak banget yang berbeda, dari budaya hingga barang-barang modern. Tapi memang sih, senjata kita di sini masih kalah ya sama sihir dan monster yang ada dari dunia fantasi. Ancaman terbesarnya apa tuh? Makanya, yuk disimak audio cerita anime Sasaki to Pichan episode ke-8. Enjoy ya teman-teman! Putri Elsa yang ikut Sasaki ke bumi sudah pasti membuat kepanikan serumah, hingga sekota malahan, atas menghilangnya dia dari keberadaannya di rumah. Kaun Muller saja sudah panik anak cewek tercintanya yang menghilang dari keberadaan, takutnya saja dia langsung menggelar peperangan ya, karena tidak ketemu juga nantinya, kalau kelamaan. Ke sisi Sasaki dan Shizuka yang masih berada di gudang, Shizuka yang masih menganggap Pichan itu peri ada berprasangka mengenai ada manusia yang hidup juga di dunia peri. Apalagi dia ini tipenya yang suka penasaran, ada melihat dari bawah sampai atas, dimana dia melihat pakaian dan logam mulia asli yang berada di kepala Putri Elsa. Sasaki yang menyadari kalau Putri Elsa tidak nyaman ketika didekati Shizuka, ada meminta waktu untuk mereka bisa berbicara sebentar mengenai kehadirannya di situ. Tentu saja Shizuka yang masih penasaran juga semakin ingin tahu mengenai Elsa itu siapa dan apa. Sasaki langsung aja menahannya dan mencoba untuk mengelak. Dalam pikirannya, memang Sasaki semakin bingung dengan alasan apa yang akan dia pakai ke Shizuka dan Putri Elsa sendiri. Mau pakai alasan penyihir om atau memang burung lovebird yang cerewet itu. Tapi untungnya aja, Pichan ada langsung memberikan jawaban ke Sasaki bahwa asalnya ternyata suara atau bahasa yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Jadi saat Putri Elsa ngomong, tidak ada orang yang bisa mengerti. Dan sebaliknya lagi, jika Shizuka ngomong, Putri Elsa pun tidak akan mengerti. Hal ini memang disebabkan oleh sihir Pichan yang bisa menerjemahkan bahasa yang sedang diomongin. Jadi hanya Sasaki aja nih yang bisa menjadi penerjemah dua arah untuk mereka. Untuk pertama-tama, Sasaki langsung aja mengarah ke Putri Elsa mengenai alasannya bisa sembunyi di dalam kotak peti kemas. Putri Elsa beralasan bahwa dia berpikir kalau Sasaki lah yang menjadi dalang yang bekerja sama dengan Count Dietrich. Buktinya adalah ketika dia datang ke rumahnya, ada pemberitaan bahwa Mark ditahan dan dia ada mengaku menyelamatkan Mark. Namun diam-diam ada membawa pergi ingot atau emas berharga yang bisa aja menjadi bahan suap ya teman-teman. Ketika mendengarnya, memang Sasaki cukup kaget. Namun dia mengerti bahwa Putri Elsa itu tidak sedang kecewa, tapi hanya penasaran saja. Sasaki menjawab dengan jujur bahwa tidak bisa dipungkiri dampak kedatangan dia ke dunia itu bisa berdampak negatif. Seperti yang terlihat dari beberapa kejadian yang ada. Saat dijelaskan, memang tindakan yang sedang Sasaki lakukan sekarang ini digunakan untuk menyelamatkan Mark. Apalagi maksud Sasaki yang membawa emas itu memang berasal dari bisnis miliknya dan akan dijadikan bahan transaksi dengan Shizuka agar bisa membantu kebebasan Mark nantinya. Namun dengan kedatangan Putri Elsa ke tempat itu memang bisa membahayakan transaksi bisnis yang akan mereka lakukan. Putri Elsa yang kaget ketika mendengarnya ada mulai merasa bersalah. Sasaki yang melihatnya langsung saja meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan mengkhianati Elsa dan meninggalkan Mark begitu saja. Tapi saat mereka sedang berbicara, Shizuka tanpa basa-basi ada langsung berlari ke tempat Elsa dan mau menyekapnya. Tentu saja, Pichan yang sudah menyadari serangan dadakan itu langsung saja mengeluarkan sihir angin yang bisa menghempaskan Shizuka ke tembok. Serangan dari Pichan tentu saja langsung bisa menyerang Shizuka tanpa memberikan waktu untuk Shizuka beregenerasi. Baru berasa nih Shizuka sihir dari dunia peri yang cukup berbeda efeknya dibandingkan sihir biasa dari manusia super. Putri Elsa yang ketakutan ada berlindung di belakang Sasaki dan bertanya apa yang akan Shizuka lakukan pada dirinya. Tentu itulah yang jadi pertanyaan untuk Sasaki juga. Shizuka menjawab dengan candaan bahwa dia hanya ingin mengambil serangga yang ada di pundaknya. Pichan yang sedang marah langsung saja berbicara bahwa dia akan mengutuknya sekarang. Shizuka yang masih belum percaya langsung saja diperlihatkan Pichan yang sedang melafal mantra lingkaran sihir yang cukup besar.
Makanya saat lengah, Shizuka langsung aja menyerang ke Pichan. Tapi sudah terlambat karena Pichan sudah memberikan kutukan pada Shizuka. Kutukannya ini digunakan untuk membuat dia patuh kepada mereka. Dan jika ada rasa jahat diarahkan ke mereka dari dia, tanda di tangannya lah yang akan bertambah. Jika sudah sekujur badan, tandanya melebar, badannya lah yang akan menjadi hancur seketika dan menjadi daging busuk. Itulah kutukan yang digunakan Pichan ke Shizuka. Tentu saja itu tidak cukup mengancam Shizuka. Dia langsung saja menyerang kembali ke arah Sasaki. Karena ada pelindung, dia pun akhirnya menyerah dan terlihat kalau tanda di tangannya juga mulai menyebar lagi. Akhirnya Shizuka dengan jelas mengatakan niatnya adalah untuk memegang Putri Elsa sebagai kelemahan Sasaki dan Pichan atau menjadi Chandra dan nantinya mungkin bisa jadi anak buahnya. Namun malah dia yang terkena serangan baliknya. Memang Shizuka ini kan tipenya udah nggak takut mati lagi ya teman-teman. Apa aja yang bikin dia penasaran pasti digas sama dia. Memang nenek satu ini cukup gila ya. Sasaki yang langsung saja menjelaskan kepada Putri Elsa bahwa tempat di bumi itu cukup berbahaya, jadi dia akan mengantarkannya pulang. Namun si Putri malah banyak pengen ngobrol dulu sama Sasaki, sambil ingin melihat dunia Sasaki itu seperti apa. Pada siang harinya, Sasaki ada mengajak Putri Elsa untuk menaiki ferry dan melihat-lihat kota di Jepang itu seperti apa. Awalnya tidak percaya, namun ketika melihat dunianya semakin berbeda dari yang bisa dia bayangkan, dia pun hanya bisa percaya kepada Sasaki. Putri Elsa pun ada menanyakan kenapa Sasaki ingin datang ke dunia mereka. Padahal dunia di bumi terlihat lebih menyenangkan, karena tidak ada yang kurang dari kehidupannya. Sasaki hanya bisa menjawab mungkin karena hubungan harmonis antar dua dunia. Terlebih dia hanya ingin kedamaian dan makanan lezat yang bisa dia coba dari berbagai tempat mau di bumi ataupun di dunia lain. Shizuka yang ada di situ langsung saja muncul dan ada ngambek karena dia tidak dipedulikan. Padahal dia juga kan yang membantu untuk menyewakan kapal feri dan memberikan baju untuk si Putri Elsa. Sasaki langsung aja membual untuk menyenangkan hati Shizuka dengan bilang kalau Putri Elsa itu sedang memuji baju kimono yang dipakai olehnya. Karena baju kimono itu tidak pernah dia lihat sebelumnya. Yang namanya orang tua ya teman-teman. Apalagi kalau masalah baju adat pasti demen banget tuh ketika dipuji. Ini nenek satu ini ya. Tapi pada saat senang-senang mau dibelikan baju kimono oleh Shizuka untuk menyenangkan hati Putri Elsa, malah dia yang dicuekin. Kasian ya si nenek, malah dicuekin dan ngambek lagi dianya. Setelahnya, baru deh dimulai perjalanan untuk melihat dunia dari pandangan Putri Elsa yang baru aja pertama kali melihatnya. Sesampainya mereka ke taman, dapat terlihat ada kru TV yang sedang meliput berita. Namun saat mereka ingin kabur, mereka malah disamperin untuk diajak interview. Sasaki yang minta maaf bahwa mereka tidak mau diliput, yang membuat kru TV tersebut langsung minta maaf juga dan pergi begitu saja. Tapi ya, yang namanya kejadian lagi ya, tiba-tiba ada anak kecil yang melihat kru TV ada kegirangan dan mulai semangat di pinggir kolam. Saking asiknya, ada mau jatuh ke kolam ini bocah. Namun Putri Elsa yang melihatnya langsung menggunakan sihir melayang untuk menolong si anak kecil agar tidak jatuh dari pinggir kolam tersebut. Tentu saja hal itu membuat banyak pandangan langsung ke arah mereka, terutama kru TV yang melihat dan merekam kekuatan Putri Elsa bekerja. Langsung saja, Sasaki menangani masalah dengan minta bantuan Shizuka untuk melumpuhkan kru TV dan menghancurkan rekaman yang ada di kamera. Ketika tahu bahwa sudah ada kegaduhan, mereka pun langsung saja kabur dengan Sasaki ada menggendong Putri Elsa, seperti Tuan Putri di cerita-cerita dongeng. Tapi sayang, mereka sudah terlambat, di mana si manajer sudah mengepung mereka dan memantau mereka dengan drone. Mau tidak mau kan, Sasaki harus melaporkan hal tersebut ke atasannya. Ketika sedang melaporkannya, Sasaki yang sudah menyuruh Putri Elsa untuk diam saja ada memberi alasan bahwa si Elsa itu adalah kenalan Shizuka yang hanya bisa berbicara sedikit saja di sini. Si manajer untungnya tidak akan mengurusi lebih jauh mengenai Putri Elsa, tapi dia lebih fokus ke Shizuka dengan misi pertamanya. Dia ditugaskan untuk mengurusi temannya yang memiliki kekuatan telekinesis, alias dia ditugaskan untuk menghabisi temannya sendiri. Memang begitu ya kerasnya pekerjaan di organisasi mereka.
Misi ini juga sebagai bentuk untuk melihat apakah Shizuka itu bisa dipercaya atau tidak dengan memberikan tes misi seperti itu untuknya. Sasaki yang mendengarnya pun ada merasa hal itu cukup mengerikan dan merasa tidak ingin ikut-ikutan. Namun apa mau dikata, si manajer langsung saja memerintahkan Sasaki sebagai pengawas dalam misi Shizuka untuk menghabisi mantan rekannya sendiri. Setelah selesai, mereka akhirnya bisa kembali ke hotel dan mulai merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Putri Elsa langsung saja minta kepada Sasaki untuk mengajarkan pelajaran di dunia itu untuk dibawa ke tempat tinggalnya. Tapi sayang, Sasaki langsung menolak permintaannya tersebut. Karena di bumi sendiri, mereka itu memiliki nomor angka pada setiap penduduknya. Jadi jika Putri Elsa tidak memiliki nomor atau nick lah ya kita nyebutnya, takutnya dia yang akan dipenjara oleh militer di bumi. Karena jika begitu, Sasaki tidak punya muka untuk bertemu kaum Muller lagi nantinya jika terjadi apa-apa. Putri Elsa ada menegaskan bahwa kemungkinan dunianya bisa hancur secara sepihak ketika melihat keadaan di bumi cukup modern. Pichan langsung bercerita bahwa itu mustahil karena di dunia fantasi lebih memiliki kekuatan yang besar, seperti sihir dan monster yang tidak bisa dihabisi hanya dengan senjata api yang ada di bumi. Malahan, jadi Sasaki yang berpikir apakah ini malah kebalikannya. Dunianya yang bisa mengalami bahaya karena ada monster yang bisa aja menyerang mereka kapan saja. Apalagi Sasaki tidak terlalu punya teman untuk minum sekarang ini kan. Jadi ya, dia jadi terbengong-bingung gitu ya. Putri Elsa yang melihat ekspresi Sasaki hanya bisa meledeknya karena baru pertama kali ini dia melihat Sasaki seperti itu. Apalagi dari kemarin dia selalu diceramain sama Sasaki aja. Selama ini yang biasanya begitu hanya ayahnya, dan sekarang Sasaki juga. Dia pun ada merasa takut dengan ayahnya karena dia sudah menghilang beberapa waktu. Makanya Pichan ada membuat Putri Elsa tenang dengan mereka akan menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya nanti ke kaum Muller oleh Sasaki dan Pichan. Sambil menunggu waktunya untuk pulang dan pindah dunia, Pichan ada mengajarkan budaya Jepang dalam waktu singkat. Sesampainya Shizuka yang sudah mengonfirmasi bahwa paketnya sudah sesuai dengan kontrak, jadi urusan mereka sudah bisa selesai untuk sekarang. Untuk bayaran atau fee ke Shizuka, Sasaki sepakat untuk membayar dia dengan jasa yang akan sangat membantu Shizuka nantinya ya teman-teman. Baru deh, mereka yang sudah selesai urusannya langsung saja mau mengantarkan Putri Elsa untuk kembali ke dunianya. Namun Sasaki yang harus berperilaku seperti penyihir ada bergaya dulu seperti Magical Girl dan berteriak untuk membuka portal teleportasinya. Malu banget ya Sasaki di kali ini. Oke, itu aja untuk alur cerita Sasaki to Pichan episode ke-8. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini silahkan di like dan subscribe channelnya. Mari bertemu kembali dengan saya di video lainnya. Bye-bye.